Hadis selanjutnya nomor 310, Imam Bukhari berkata rahimahullah, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Fazari mengabarkan kepada kami dari Al-Fadl bin Mubashir Al-Ansari, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kita bilang radhiyallahu anhuma karena Jabir dan ayahnya Abdullah adalah sahabat. Qala Rasulullah SAW, Inna Allah la yuhibbul fahishal mufahhash. Inna Allah la yuhibbul fahisha mutafahish walas sayyaha fil aswaq. Artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melakukan perbuatan keji lagi mengucapkan perkataan-perkataan keji, juga tidak menyukai orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Kandungan hadis yang pertama itu juga sama, angka 6 sama 7 diganti 1 sama 2 saja. Yang pertama adalah kewajiban menahan diri dari perbuatan kotor, baik yang disengaja maupun tidak. Yang kedua, larangan berteriak-teriak dan meninggikan suara di pasar, di jalan dan di tempat-tempat umum lainnya. Kita bedah hadis ini. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang mulia. Jabir ini yang masyhur, sudah pernah kita jelaskan sebenarnya biografinya. Banyak riwayat dari Jabir dari Nabi SAW. Dia adalah seorang yang sangat saleh. Ya. Salah satu riwayat yang masyhur tentang beliau yang masalah menikah dengan gadis atau janda gitu ya. Karena beliau pernah masih bujang lalu nikah sama janda. Kemudian Nabi SAW berkata, apa kau sudah menikah Jabir? Dia mengatakan iya. Janda atau gadis? Dia mengatakan janda ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidakkah gadis sehingga kau bisa bercanda, bermain dengannya dan dia bermain denganmu? Lalu Jabir radhiyallahu menjelaskan, ya Rasulullah, ayah saya meninggal dan meninggalkan saudara-saudara saya kecil-kecil. Adik-adik saya masih banyak sangat kecil. Ya. Dan saya butuh seorang wanita yang menyisir rambut mereka, mengurus mereka seperti posisi ibu, gitu kan. Kalau saya menikah sama gadis, maka mungkin akan sama dengan mereka. Saya akan tersibukkan, tidak bisa ngurus. Butuh wanita pengalaman dalam masalah ini. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau itu alasannya benar. Nah, ini hadis harus dibaca lengkap, gitu kan. Karena banyak orang menyoroti saja, oh kalau nikah sama gadis tanpa melihat tentang kondisi dan keadaan. Padahal Jabir bin Abdullah ini menjelaskan masalah dan Nabi SAW membenarkan. Abdullah adalah ayahnya, namanya Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu. Ini salah satu atau orang yang pertama mati syahid di Uhud. Ya. Bahkan Nabi SAW bersabda, wahai Jabir, sesungguhnya semua orang yang mati syahid diajak bicara oleh Allah dari belakang hijab, kecuali ayahmu Abdullah. Allah berbicara secara langsung dan mengatakan, hai hambaku mohonlah. Maka ayahmu mengatakan, apalagi aku minta ya Allah setelah semua yang kau berikan ini. Jadi begitu terbunuh, semua terlihat ini. Ya, surga, fasilitas yang Allah kasih. Dan dia sangat gembira dengan itu. Maka Allah menanyakan itu berulang kepada ayahmu. Akhirnya ayahmu mengatakan, ya setelah melihat tidak ada pilihan lain, kalau begitu ya Allah kembalikan ruhku ke jasadku agar aku terbunuh lagi syahid. Ya, karena besarnya pahala yang dijanjikan. Nabi SAW bersabda, kita ambil ini penjelasan hadis tadi yang pertama itu tentang Jabir bin Abdullah, lalu dikatakan innallaha la yuhibbul fahish. Ini pelajaran yang kedua dari hadis. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan fahish. Kalau teman-teman lihat di situ ada penjelasan kata al-fahish dan mutafahish adalah kekejian. Maksudnya melakukan perbuatan keji dan melontarkan perkataan keji. Kita sudah tahu makna keji tentunya. Semua yang buruk yang menyakiti orang, itu makna keji. Ya, semua yang buruk dan menyakiti orang diistilahkan dengan perbuatan keji. Apakah memukul, mengambil haknya orang lain, mencela, menggunjing, memfitnah, semua masuk dalamnya. Itu makna keji. Allah membenci al-fahish, orang yang melakukan perbuatan itu. Ya, jadi sikapnya. Ya. Kemudian mutafahish yang secara khusus mengucapkan kata-kata. Ada orang mungkin sikapnya biasa, tapi lisannya tajam. Ya. Mungkin pada saat interaksi sama orang dia biasa saja, tidak menunjukkan kalau dia itu menyakiti orang lain, tetapi lisannya menyakiti. Maka Nabi SAW menggabungkan antara fahish
secara umum sikap perbuatan keji, dan mutafahish adalah perkataan buruk yang keluar. Kata sebagian ulama hadis yang dimaksud juga dengan mutafahish adalah semua kata-kata yang menyindir ya, orang lain. Dan menyindir ini tidak diperlukan, bukan sesuatu kemungkaran yang dia lakukan. Misal dia hanya kata tidak suka teman pengajiannya pakai baju itu karena mirip sama dia, gitu kan. Kalau kemudian dia menyindir, ya, ikut-ikutan saya ya, itu apalah, nggak diperlukan kan gitu. Atau mungkin pakai baju koko mereknya sama, dia anggap itu cuma dia yang boleh pakai, padahal satu dunia boleh pakai gitu kan. Lalu kemudian dia nyinggung gitu kan, dia nyindir. Jadi ini semua tidak dibolehkan dalam Islam. Itu masuk dalam, itu yang paling sederhana mutafahishnya. Apalagi kalau yang besar ya, sampai hanya mencaci maki, menghina, berkata-kata kotor, ini semua masuk dalam larangan ini. Dan ini bukan sifat orang beriman, mencelah dengan cara apapun. Makanya saya sudah bilang tadi, Nabi SAW itu kalau dihidangkan makanan, beliau tidak suka, maka beliau tidak menyentuhnya saja dan tidak menghinanya. Itu satu sisi. Sisi yang lain juga dikatakan, kalau Nabi SAW tidak suka sesuatu, maka kata para sahabat, kami mengetahui dari raut wajah beliau saja. Sudah cukup. Akhirnya membuat orang tahu, oh kalau raut wajahnya berubah berarti dia tidak suka. Sebatas itu saja. Dia tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain. Dan ini menandakan Allah tidak menyukai ini. Dan itu berbahaya kalau Allah tidak suka. Artinya Allah juga tidak suka si pelakunya, otomatis itu. Pelajaran yang ketiga adalah wala sayyaha fil aswaq, dan juga tidak menyukai orang yang suka teriak-teriak di pasar. Ya, sebagian ulama mengatakan masuk dalamnya juga pedagang-pedagang yang teriak-teriak gitu. Boleh mengiklankan, menyampaikan, tapi bukan berarti teriak-teriak sehingga hanya mengganggu pedagang yang lain. Sampai segitu dia promosikan, dia teriak-teriak, dia pakai pengeras suara, akhirnya seakan-akan dia ingin menyampaikan kepada pembeli kalau dia yang paling layak didatangi dan teman-teman yang lain yang punya ya, toko nggak usah didatangi. Ya, karena dia masalah dia mengeraskan suara ini tidak boleh, dalam Islam dilarang gitu. Ataupun ada orang yang berteriak-teriak dalam arti kata menunjukkan kalau dia itu adalah preman di pasar itu, sehingga orang semua takut dengan dia dan akhirnya terjadilah pungli, pungutan liar karena dianggap dia pemberani dan segala macam. Ini juga masuk dalamnya. Dan ini semua dilarang dalam agama Islam. Jadi kita cukup promo kayak zaman sekarang sudah, alhamdulillah Allah mudahkan, kita bisa terjauhkan dengan ini. Karena zaman dulu memang orang banyak melakukan teriak-teriak ini, karena tidak ada pengeras suara, tidak ada medsos. Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada medsosnya, kita tinggal masukkan di Instagram, di YouTube dan segala macam, lebih mudah. Atau promosi mungkin dengan pelang-pelang tulisan, udah cukup ya. Tidak perlu lagi orang ribut untuk meneriakkan produknya, karena ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Umumnya sih orang kalau biasa teriak, kata ulama, walaupun itu cuma di pasar atau di dagangannya, maka ini akan terbawa jadi menjadi perangainya. Hanya teriak-teriak di rumah, teriak-teriak pada anaknya, teriak-teriak semuanya, ini jadi terbiasa. Intinya teriak-teriak ini tidak dianjurkan dalam Islam ya, dan dianjurkan agar untuk dijauhi. Hadis selanjutnya 311 masih dalam bab yang sama. Kata Imam Bukhari rahimahullah, dari Abdul Wahhab, dari Ayyub, dari Abdullah bin Abi Mulaika, anna Aisyah radhiyallahu anha anna Yahudan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaikum, faqalat Aisyah radhiyallahu anha wa alaikum wa la'anakumullah wa ghudiba wa ghadabullah alaikum. Ya. Ini dhammanya diganti jadi fathah ya, wa ghadiballah ya, alaikum. Qala mahlan ya Aisyah, alaiki birrifqi wa iyyaki wal unfa wal fuhsha. Qalat awalam tasma' ma qalu, qala awalam tasma'i ma qultu, radattu alaihim fayustajabu li fihim wa la yustajabu lahum fiyya. Dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, bahwa orang-orang Yahudi pernah menemui Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian mengucapkan assalamu alaikum,
Assamu alaikum, bukan assalam. Assamu alaikum, yang artinya semoga kebinasaan atas kalian. Jadi orang Yahudi mau mengelabui bahasa, seakan-akan Nabi alaihi salatu wassalam tidak dengar gitu ya. Dikatakan assamu alaikum. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menjawab karena dengar itu, wa alaikum, dan untuk kalian juga, wa la'anakumullah, dan semoga Allah melaknat kalian, wa ghadiballahu alaikum, dan Allah pasti marah kepada kalian atau murka kepada kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, tenanglah wahai Aisyah, berlemah lembutlah, jauhilah sifat keras dan keji. Aisyah radhiyallahu anha berkata, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, apakah engkau tidak mendengar apa yang aku katakan? Atau jawab, aku telah menjawab salam mereka. Balasan salamku untuk mereka dikabulkan, tetapi salam atau doa mereka untukku tidak dikabulkan. Hadits ini memiliki, di sini dijelaskan 4 kandungan. Seperti biasa baru kita akan masuk ke penjelasan kita insyaallah. Yang pertama, anjuran agar berlemah lembut kepada ahli kitab dan selainnya. Ahli kitab maksudnya Yahudi dan Nasrani, ya. Tentu masuk dalamnya ini umumnya orang-orang kafir, kecuali yang ada di kancah peperangan lagi jihad itu berbeda. Tapi selama orang kafir itu, ya, masih hidup bersama kita dan kita bisa mendakwahinya, bukan di kancah peperangan. Di kancah peperangan pun kita memberikan peringatan, tapi sedikit dengan ada ketegasan gitu kan. Tapi kalau tetangga, keluarga, kerabat, ya, yang memang atau teman-teman kantor, atau umumnya kita tidak mengenal mereka, satu warga negara kayak kita di Indonesia, Masya Allah banyak orang-orang non-muslim, itu adalah ajang dakwah buat kita. Umat Islam dianjurkan dalam agamanya untuk menjaga kelemah lembutan kepada mereka. Terbukti Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, berlemah lembutlah. Padahal orang Yahudi sudah doakan keburukan buat Nabi SAW. Yang kedua, bimbingan Nabi SAW untuk menjawab salam dari ahli kitab dengan mengucapkan wa'alaikum. Jadi kalau teman-teman antum ada yang Nasrani, kerabat, atau mungkin agama lain lah ya, mereka mengatakan assalamualaikum, mungkin karena kita umumnya di Indonesia mayoritas muslim, mereka ucapin salam, apakah masuk ke toko kita, atau ketemu, atau tegur sapa dan seterusnya, maka kita menjawab wa'alaikum saja, enggak tambahan lain, bukan wa'alaikumussalam. Artinya dan untuk kalian, gitu kan? Hanya itu saja. Kalau orang muslim kita jawab waalaikumsalam, bahkan lebih lengkap, lebih bagus, ya. Semoga keselamatan buat kalian, wa rahmatullah, dan rahmat Allah datang kepada kalian, wa barakatuh, dan semoga berkah juga selalu datang kepada kalian. Yang ketiga, boleh bermajlis dengan orang musyrik dan ahli kitab dalam rangka mengajak mereka untuk masuk Islam. Jadi boleh berinteraksi selama bukan tempat ibadah mereka, ya. Boleh kita mendatangi tetangga yang non muslim, kita silaturahim dengan kerabat non muslim, ya. Mungkin kalau kayak sekarang ada grup WA, mungkin alumni sekolah apa, kita ada di situ, ada orang non muslim, dan kita memang gunakan untuk mendakwahi mereka, boleh. Tapi kalau di situ hanya ada kemaksiatan, jangankan ada orang kafir, semua muslim pun kita harus keluar dari grup itu, gitu kan. Kalau memang yang ada cuma isinya maksiat saja, gosipin orang, gambar-gambar yang tidak benar, ya kita keluar, gitu kan. Kemudian yang keempat, yang terakhir di sini, Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang memohon kemudaratan bagi orang lain. Baik, kita akan lebih dalam bahas insyaallah. Seperti biasa satu persatu. Aisyah radhiyallahu anha terkenal sekali, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dia dan ayahnya juga kakeknya semua sahabat, ya. Dan dia punya julukan Ummu Abdillah, padahal dia belum punya anak. Dia tidak punya anak radhiyallahu anha. Dan saya sudah pernah jelaskan di awal-awal bab kita, kalau boleh dan sangat dianjurkan kita saling memanggil dengan kunyah, namanya julukan, ya. Terutama kalau Anda punya anak laki-laki yang pertama, ya, maka kita panggil dia dengan kunyah itu, ya.
Kayak saya punya anak laki-laki namanya Uwais, saya dipanggil Abu Uwais gitu kan. Atau ada orang punya anak namanya Muhammad, dipanggil Abu Muhammad. Misalnya, kalau perempuan Ummu Muhammad misalnya, kalau ibunya. Ini sunnah Nabi, kita saling memanggil itu. Makanya Nabi Muhammad SAW juga dipanggil dengan Abul Qasim. Karena anak pertama laki-laki beliau Qasim. Tapi kalau tidak ada anak laki-laki, boleh anak pertama perempuan. Ya. Anak pertama perempuan gitu ya. Maka ini sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Kita memanggil dengan julukan. Nah, karena pernah Aisyah radhiyallahu anha izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, boleh enggak saya berkunyah dengan Ummu Abdillah? Padahal belum punya anak. Maksudnya kalau saya punya anak nanti, laki-laki saya akan namakan Abdullah. Dan Nabi SAW izinkan untuk itu. Karena niatnya baik itu. Dia menceritakan bahwasanya Yahudi mendatangi Nabi SAW. Dan Yahudi istilah bagi orang-orang yang mengaku pengikut Nabi Musa, ya. Dan ini bukan agama. Karena Nabi Musa alaihissalam tidak membawa agama Yahudi. Nabi Musa alaihissalatu wassalam adalah Nabi, membawa agama Islam. Karena tidak pernah ada agama yang lain yang Allah turunkan kecuali Islam. Semua Nabi-Nabi sama. Makanya firman Allah SWT surah Al-Imran ayat 19 dan juga ayat 85 berhubungan dengan masalah Islam ayat 19-nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Artinya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam itu adalah Muslim. Kemudian dalam Al-Imran 85, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba pilih selain Islam sebagai agamanya, maka dia tidak diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sudah bersabda, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku seperti bangunan yang sangat indah, orang-orang keliling lalu memuji-mujinya, lalu mereka melihat ada satu celah batu bata yang belum ditaruh, maka mereka berkata, kalau seandainya batu bata ini diletakkan, maka akan sempurna bangunan ini. Kata Nabi SAW, ketahuilah, akulah satu batu bata itu. Karena penyempurnaan terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah turunkan. Agama satu, Islam, tapi syariatnya yang berbeda-beda. Hukum-hukum dan peraturannya yang berbeda-beda gitu. Jadi Yahudi ini tidak bisa dibahasakan kalau mereka itu, ya, atau menyatakan agama Yahudi agama Nabi Musa, itu salah. Itu tidak benar gitu. Kita pun tidak menganggapnya sebagai agama yang benar gitu. Tapi istilah yang diambil banyak khilaf di antara ulama tentang masalah sebab kata-kata Yahudi. Ada yang mengatakan dari kalimat huda. Kalau bahasa Ibriyah itu artinya taubat. Jadi waktu Nabi Musa alaihissalam pergi ke Bukit Tursina untuk menerima kitab Taurat selama 40 hari. Rupanya ada satu orang pengikut Nabi Musa alaihissalam itu yang bernama Samiri, yang membuat patung sapi dari emas. Kemudian dia mengajak Bani Israel untuk menyembah patung itu dan mereka akhirnya ikut, gitu kan? Diceritakan dalam Al-Quran masalah itu tentunya. Dan akhirnya Nabi Musa alaihissalam pada saat balik marah, lalu menghancurkan patung tersebut dan mengusir Samiri. Gitu. Nah, pada saat Nabi Musa alaihissalam pergi, dia meninggalkan saudaranya Harun alaihissalam, adiknya. Tapi Harun tidak punya power seperti Musa untuk menasihati Bani Israel. Mereka bahkan tidak mau terima sampai Musa kembali. Maka Nabi Musa alaihissalam pada saat kembali marah, kemudian meluruskan kesalahan mereka dan mengusir Samiri ini. Nah, pada saat itu Bani Israel mengatakan inna hudna ilaik. Dalam Al-Quran dikatakan kami taubat kepadamu ya Allah. Maka keluarlah istilah Yahud. Tapi ini bukan agama, cuma istilah saja sebenarnya. Akhirnya melekat pada mereka. Ini salah satu makna. Ada makna-makna yang lain tentunya ya. Mereka datang kepada Nabi SAW lalu mereka mengatakan Assalamualaikum. Jadi agak berbeda sedikit kaum Yahudi dengan Nasrani ya. Kalau Yahudi itu masuk dalam tafsir kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di akhir surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim,
bukan orang-orang, kan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat, maksudnya para nabi-nabi, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang kau murkahi, waladdallin, dan juga orang sesat. Makna maghdubi alaihim adalah Yahud, kata beliau, karena mereka tahu kebenaran, mereka tidak mau mengikutinya. Ad-dallin, sesat, adalah orang-orang Nasrani. Mereka mau menyampaikan tapi mereka salah. Mereka mengatakan Tuhan atau Allah punya anak. Jadi kan? Maka ini yang disampaikan dalam tafsir Al-Fatihah. Tapi kita fokuskan ke masalah kaum Yahudi ini. Ya, ini yang disebutkan. Dan mereka tidak cukup dengan menolak risalah Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka berusaha untuk mencelakakan Nabi. Dengan hujjah atau alasan bahwasanya Nabi bukan dari Bani Israel. Ini semua omong kosong tentunya. Sampai kata Nabi SAW, kalau seandainya ada 12 orang Yahudi saja masuk Islam di tanganku, maka semua Yahudi akan masuk Islam. Sulit sekali mereka masuk Islam itu, orang-orang Yahudi ini. Maka salah satu langkah mereka untuk mengganggu Nabi SAW adalah coba mendoakan keburukan. Banyak perbuatan mereka ya. Padahal mereka itu 3 suku mereka, Kainuqa, Nadir dan Quraidah datang ke Madinah, itu dengan tujuan untuk menunggu Nabi Muhammad SAW keluar. Pada saat keluar mereka tidak beriman gitu. Ada di antara mereka yang berusaha untuk membangkang suku Kainuqa, diusir oleh Nabi SAW. Ada suku Nadir diusir oleh Nabi SAW. Suku Quraidah pun yang ketiga dihukum juga oleh Nabi SAW karena berkhianat. Yang jelas teman-teman sekalian, itu upaya mereka. Mereka sempat membentuk pasukan Ahzab, mengajak orang-orang Arab yang kafir di tahun 5 Hijriah untuk mengepung Madinah dan membagi-bagi Madinah. Dan mereka berhasil sebenarnya pada saat itu, tapi Allah SWT kalahkan mereka dengan mengirimkan angin. Makanya salah satu zikir yang kita baca, wa hazamal ahzaba wahda, dan Allah mengalahkan pasukan Ahzab sendirian, gitu kan, karena mengirimkan angin yang menghancurkan mereka. Salah satu langkah mereka menyakiti Nabi SAW adalah dengan bahasa ini. Mereka mengatakan assam alaikum. Perhatikan bahasa Arabnya itu ya. Jadi bedanya tipis sekali. Assalam, alif lam sin lam alif dengan mim, gitu kan. Ini yang lam alifnya diganti dengan alif saja, lamnya dihilangkan. Dan assam sama assalam ini udah beda maknanya, ya. Makanya kalau tulis salam jangan assam, nah, ASS atau apalah. Kenapa nggak tulis assalamualaikum? Takutnya salah, karena maknanya bisa berubah. Assalam keselamatan, assam kematian. Kan gitu. Beda makna. Ya. Makanya Yahudi ini bilang assam alaikum, seakan-akan Nabi nggak dengar gitu ya. Semoga kalian binasa. Tapi mereka sambil senyum, merekayasa keadaan. Mereka pikir Nabi nggak dengar gitu. Rupanya di sebelah Nabi SAW ada Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah marah langsung. Waalaikum, dan semoga kalian binasa gitu. Lalu Aisyah marah, dan semoga Allah melaknat kalian, semoga murka Allah dalam pada kalian. Ini kalau kita hubungkan dengan hadis sebelumnya, kan dikatakan oleh Nabi SAW, bukanlah seorang mukmin pelaknat ya. Tapi ada sebuah poin di sini saya ingin titik beratkan. Apakah kita dilarang melaknat secara mutlak? Tidak boleh mengucapkan laknat sama sekali? Atau ada celah di mana kita boleh melaknat? Maka ada celah dibolehkan kita melaknat. Itu jawabannya. Tapi tidak menjadi perangai kita. Seperti misalnya kita melaknat Fir'aun. Karena memang dia kufur kepada Allah SWT. Sebagian ulama kalau membahas Fir'aun mengatakan Fir'aun la'natullahi alaih. Ada iblis misalnya. Karena dia kufur kepada Allah, biasanya dikatakan iblis la'natullahi alaih. Maka ini poin-poin yang masih dibolehkan. Kan? Tetapi seseorang umumnya menghindari sambil dia mengatakan Fir'aun melakukan ini, sudah tahu dia kafir. Iblis, semoga Allah selamatkan kita dari keburukannya dan seterusnya, itu jauh lebih tepat. Tapi ada celah dibolehkan. Makanya di sini Ummul Mukminin mengucapkan kepada kaum Yahud. Kenapa Yahudi boleh dilaknat? Karena memang Allah melaknat mereka. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran. Ya. Lu'inal ladhina kafaru min Bani Israel. Ya. Telah dilaknat orang-orang yang kufur dari Bani Israel. Juga sama tentang Ashabus Sabt. Orang-orang Yahudi yang dilarang mancing hari Sabtu, kemudian mereka memasang jala malam Sabtu, lalu mereka panen hari Ahad. Itu juga dalam Al-Quran disebutkan Allah melaknat mereka, mengutuk mereka menjadi kera,
Setelah 3 hari baru mereka ya meninggal dunia. Seperti itulah kurang lebih. Jadi di sini bahasa laknatnya Aisyah bukan perbuatan yang salah. Karena celah yang dibolehkan, ya, melaknat orang yang Allah bolehkan untuk dilaknat situ. Tapi ini tidak boleh kita gunakan menjadi perangai kita. Setiap kita benci sama orang langsung main laknat, nggak boleh, gitu kan. Lalu dikatakan di sini peringatan Nabi SAW, mahlan ya Aisyah. Tenang aja hai Aisyah. Gitu. Bahasa mahlan tenang atau ya redahlah kamu ini. Karena Aisyah lagi marah radhiyallahu anha. Alaiki birrifqi, gunakan kelembutan, kata Nabi SAW. Artinya biar kau juga lagi marah, balas kesalahan orang itu atau perbuatan buruknya dengan ketenangan, walaupun sebenarnya kau sedang membalasnya. Karena Nabi SAW mengatakan, wa iyyaki wal unfu wal fuhush. Dan hati-hati kau dari perbuatan kasar, juga perkataan-perkataan keji. Boleh kau balas, tapi jangan dengan cara tunjukkan keburukanmu. Lalu Nabi SAW contohkan seperti apa sih yang dibolehkan itu. Jadi membalas orang tapi tanpa harus kita itu marah-marah, terlihat sesuatu yang buruk dari kita, tapi sebenarnya kita sudah membalas dia gitu. Seperti di sini doa buruknya Yahudi. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, tidakkah anda dengar apa yang mereka ucapkan? Kata Nabi SAW, tidakkah kau dengar apa yang aku jawab? Rupanya Nabi SAW waktu Yahudi bilang assalamu alaikum, Nabi bilang apa? Wa alaikum. Maknanya apa? Waktu Yahudi bilang semoga kebinasaan buat kalian, kata Nabi juga buat kalian. Tapi nggak marah-marah, gitu kan? Karena makna wa alaikum juga untuk kalian. Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah wahai Aisyah, doaku atau doa kita umat Islam untuk mereka dikabulkan. Jadi pada saat mereka bilang kebinasaan, ya, maka pada saat kita bilang dan untuk kalian itu diterima. Dan doa mereka untukku tidak diterima. Allah tidak akan kabulkan doa Yahudi minta agar Nabi SAW dibinasakan. Oleh karena itu Yahudi sangat faham kalau doa Nabi SAW mustajab. Ya. Mereka kalau lagi bersin, kadang-kadang seringkali, apalagi kalau ada kesempatan di hadapan Nabi, mereka bersin sengaja nunggu supaya Nabi doakan. Mereka biasa bilang alhamdulillah gitu kan. Kan dalam sunnahnya kita bilang apa? Yarhamkallah, semoga Allah merahmatimu, tapi Nabi enggak doain mereka. Atau dalam riwayat pernah Nabi mengatakan yahdikumullah, semoga Allah berikan kalian hidayah. Nabi enggak doakan rahmat buat mereka, seperti itu. Jadi di sini di poin-poin yang kita bisa ambil, yang pertama tentang siapa itu Aisyah Mu'min radhiyallahu anha sudah kita jelaskan. Yang kedua siapa itu Yahudi juga sudah kita jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga tentang bagaimana sikap Yahudi di dalam mencelakakan Nabi SAW, diantaranya doa-doa seperti ini. Pelajaran yang keempat adalah laknatnya Aisyah untuk mereka. Dan sudah kita jelaskan kalau itu termasuk dibolehkan karena Allah sendiri melaknat kaum Yahud. Ya. Kemudian yang kelima adalah larangan Nabi SAW kepada Aisyah untuk berkata kasar, keji, buruk, gitu kan. Walaupun dasarnya orang itu sedang mendoakan keburukan buat kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana Nabi SAW menjelaskan cara atau memberikan gambaran untuk membalas orang-orang yang seperti ini dengan cara biasa saja. Ya, itu. Jadi kalau ada orang doakan, semoga kau mati, semoga kau begini, doa-doa tidak baik. Misalnya, ya sudah, semoga juga kamu sama, gitu kan. Kan ini jadi masalah nih berat, gitu kan. Atau mungkin kita diam saja, nggak usah dibalas. Allah SWT Maha tahu. Karena ada sebuah hadis juga berbunyi, yang kurang lebih lafadznya atau terjemahannya, tidak ada seseorang yang mendoakan orang lain, baik itu baik ataupun buruk, kecuali di atas kepalanya ada malaikat yang mengatakan walaka mithluhu walaka mithluh. Kau akan dapat sama, kau akan dapat sama. Ya. Jadi kalau kita doakan kebaikan buat orang, misalnya orang kaya, semoga Allah berkahi. Misalnya orang pintar, semoga Allah berikan tambahkan kepintaran. Atau orang cantik, orang gagah, apa kita doakan, sebenarnya kita sedang doakan diri kita sendiri. Kita sedang doakan diri kita sendiri. Gitu kan. Sama juga faedah lain saya ingin tambahkan. Ini kalau ada di antara kita yang belum dikaruniai keturunan, salah satu selain ikhtiar ya, ikhtiar yang kita lakukan segala macam hal. Misalnya kita coba periksa medis, kita coba konsumsi makanan-makanan yang memang untuk menjadi penyebab itu ya, berdoa. Juga kalau ada orang yang melahirkan atau mendapatkan anak,
Sunnahnya kan kita mendoakan dia. Di antara sunnahnya adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang melihat saudaranya diberikan keturunan, maka bacalah, Barakallahu laka fil mauhubi laka. Semoga Allah berkahi untuk memberikan keberkahan untukmu di kelahiran bayimu ini. Wa syakartal wahib. Dan semoga kau berterima kasih kepada pemberi Allah SWT. Wa balaga asyuddah. Dan semoga anak ini tumbuh besar dalam ketaatan. Wa ruzikta birrah. Dan semoga kau dikaruniai bir atau baktinya gitu. Nah kalau kita didoakan begitu kita punya anak, kita balas doa itu. Nah balasan kita itu barakallahu laka wa baraka alaik. Semoga Allah berikan kau keberkahan karena kau doakan ini, dan semoga kehidupanmu diberikan keberkahan yang terus menerus gitu kan. Wa jazakallahu khairan. Semoga Allah balas kau kebaikan. Lalu lanjutannya adalah wa ruzikta mithlah. Dan semoga Allah karunia kau yang sama dengan ini. Sebagaimana saya dikasih anak, kau juga dikasih anak. Seperti itulah ya. Wa ajzala thawabak. Dan semoga Allah lipat gandakan pahalamu karena kau doakan saya. Tapi di sini ada doa waruzik tamithlah, dan semoga kau dikaruniai yang sama. Jadi sebenarnya kita kalau doakan orang kebaikan ataupun keburukan itu seperti kita sedang mendoakan diri kita sendiri. Maka ini harus dijadikan sebagai sebuah bahan pertimbangan tentunya ya. Allahu a'lam. Jadi insyaallah ini bahasan kita sampai sini. Kita akan lanjutkan lagi pertemuan akan datang di 3 hadis yang tersisa di bab yang sama atau di poin yang sama ya. Tentang orang mukmin tidak suka mencelah. 312, 313 dan 314 insyaallah.